Nah kalau hari ini PDIP berbuat lagi, kan tercapai apa yang kita maksud ketika dia oposisi. Kalau sekarang terindikasi dia membiarkan kelakuan ketika uang itu adalah segalanya saat ini. Sulit bicara untuk konstitusi. Tapi carikan solusi agar perjuangan itu ada titik temunya. Jika kakak beradik ribut, mau babak belur, ya kita obati. Ya, jadi kita urai dengan baik. Ya. Tetap itu anaknya. Ibarat kata ini pemimpin, betul, maksud saya. Betul. Pemimpin ini, kami ini anak loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami berbisik-bisik tentang negara dan bangsa dengan Bu Edi dan Etini sebagai pakar hukum. Karena kami melihat perlunya tampil pakar-pakar hukum ya. Karena hukum ini makin hari makin karut-marut ya Bunda ya. Ya. Jadi di Ramadan ini Al-Faqih Habib Khas khusus mengundang Ibu Edi dan Etini melihat peta terkini ini ya. Begitu banyaknya guru besar ya, akademisi yang turun gunung ya. Pakti TNI Purnawirawan juga turun gunung. Ada apa Bunda negeri ini? Ya, pertama terima kasih Habib telah undang kita di sini. Kedua, Ramadannya marhaban. Semoga di bulan suci ini Allah memberikan yang terbaik buat bangsa Indonesia, buat rakyat semuanya, buat kita terkhususnya. Kita tahu hari ini bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bukan hari ini, ya udah lama. Iya, udah lama ya Bri. Namun sampai detik inilah, sampai detik ini belum ada mengurai dari persoalan itu sendiri. Dan semakin hari semakin karut-marut. Semakin hari semakin memanas. Nah, di dalam hal ini kita baru-baru ini mendengar apa itu pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat ini juga sudah digaungkan oleh beberapa tokoh. Namun tidak terkecuali tokoh yang sangat kita kagumi, yaitu guru-guru besar yang sudah turun gunung untuk juga akan melakukan yaitu pengadilan rakyat. Ya sebetulnya kalau kita mengingat ke belakang ya, kita mundur ke belakang Bunda ya. UGM ini adalah kampus lahirnya presiden kita, ya kan? Benar. Presiden itu. Jokowi ini benar dari kampus sana, dari UGM. Bahkan beliau itu sekian lama didampingi oleh mantan rektor ya, mantan rektor UGM ya, yang mendampingi beliau di istana ya, sehingga istana UGM ini mempunyai satu tanggung jawab moral ya, tanggung jawab moral. Sudah mereka melihat, mereka memandang, mereka memberikan semacam masukan, kritik tajam, sampai cukup waktu udah hampir 2 bulan mereka memberikan masukan itu, tapi diabaikan saja oleh istana. Nah ini menjadi keprihatinan. Nah muncul beberapa hari lalu yang seperti Bunda bilang tadi, sampai mengeluarkan satu statement bersama ya, tidak cuma sedikit. Intinya itu, nah ini sudah tidak ada jalan lagi karena sudah dibilang nasihat tidak mempan dan segala macam tidak ada. Ya satu-satunya ya pengadilan rakyat. Yang sebetulnya kita sangat khawatir ya, jangan sangat khawatir jangan sampai pengadilan rakyat terjadi. Tapi ini memang sudah tidak bisa kita hindarkan lagi karena memang istana ini menganggap semua masukan, semua kritikan itu sebagai ya dianggap angin lalu. Jadi begini Bib, tadi yang menggelitik bagi saya bahwa katanya Jokowi itu dari UGM. Ya memang kontroversial. Tapi sampai saat ini belum dapat dibuktikan. Ya itu anggaplah sudah berapa kali persidangan ya, belum dapat dibuktikan. Ya. Sekarang begini Bib, kalau memang benar dia itu adalah lulusan UGM, gampang. UGM bilang, nih ijazahnya. Selesai.
Ya, makanya. Nantilah forensik menentukan kebenaran itu. Iya. Ini kan tidak terurai Betul, sampai detik ini. betul. Gitu. Maka jadi ini penuh, namanya ini presiden ini penuh kontroversial. Luar biasa. Nah, luar biasa. Sampai detik ini kan itu kan. Nah, timbulnya pengadilan rakyat, timbulnya pengadilan politik di DPR. Ini kan dampak daripada mereka tidak mau mendengar, mereka tidak menerima masukan dari semacam mak kandungnya sendiri. Bayangkan Bunda, mak kandungnya yang melahirkan ini itu tidak dianggap. Ini yang ya itu kan namanya juga pengkhianatan ya. Kalau cerita mak kandung itu sama dengan maling kundang. Nah, mudah-mudahan disumpah jadi batu ya kan. Jadi artinya kalau cerita mak kandung, kalau kami di Sumatera namanya maling kundang. Maling kundang. Dan itu kan banyak tuduhan-tuduhan seperti itu kan. Karena selama ini banyak sekali dikritik, orang sudah membesarkan beliau. Ini harus kita luruskan dulu. Jika benar UGM mengakui dia pernah menjadi mahasiswa di sana, jika benar UGM ingin bersikap dan bertindak, tolong dong beri kepastian hukum tentang ijazahnya. Karena sampai detik ini gugatan itu tetap bergulir. Ya mungkin itu bagian daripada pertanyaan yang belum terjawab, apalagi kontroversial demokrasi semakin hancur. Sebenarnya ini luar biasa. Kenapa sih bikin ribut? Sekarang saya ditanya, saya tamat nggak sarjana? Elidaneti itu S2 nggak? Jika ada yang ngomong, saya lihat kan ini ijazah saya. Iya, sebenarnya sederhana. Selesai. Ya. Kan nggak perlu berpanjang-panjang. Nah, ini karena tadi presidennya bisa kita anggap mereka menghina kita kan? Ini presidennya luar biasa. Apakah memang sekedar jimik-jimik menganggap persoalan itu untuk agar ada peluang untuk mengalihkan isu atau apa, kita nggak ngerti juga. Nah, dalam hal ini tentang pengadilan rakyat itu seperti apa? Karena saya terus terang ya Bib, ada namanya emak-emak dari ARM, sudah 3 tahun bergulir demo. Kita apresiasi dulu mereka. Walaupun mereka sedikit, tapi menggelitik dan mencubit-cubit kecil. Karena selalu dipantau oleh media-media luar. Nah, apa yang diserukan, yang dijerit-jeritkan oleh emak-emak ini? Tentang Omnibus Law, tentang kemahalan, tentang kenaikan-kenaikan, tentang Jokowi tidak pro kepada rakyat. Dan minta kepada Jokowi, tidak pernah melihat pro kepada rakyat, maka Jokowi diminta untuk mundur. Itu jeritan itu sudah 3 tahun. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Dianggap seperti anjing menggonggong kapilah berlalu. Jadi mereka hanya mungkin biarin aja. Itu hanya jimik-jimik. Tapi ini benar loh. Emak-emak turun ke jalan itu bukan untuk main-main. Meninggalkan periuk nasi di dapur. Karena pulang kerja, suami nggak terima gaji, di PHK, emak-emak ribut. Emak-emak mau ngapain? Persoalan dapur, persoalan negara, ini di tangan emak-emak. Jika bangsa ingin aman rumah tangga, sejahtera rakyat, negara akan aman. Ya memang kalau kita melihat ya dari UGM kemarin itu tidak sedikit emak-emak yang turun ya. Guru besar itu banyak sekali kan. Ada Profesor Susi, ada profesor lainnya. Banyak sekali yang turun gunung. Dia bukan cuma emak yang sebagai ibu rumah tangga, tapi dari kalangan kampus ini juga banyak sekali emak-emak yang turun. Itu yang saya ceritakan. Termasuk muda sekarang kan turun gunung juga nih. Insya Allah, saya nggak pernah nggak turun. Kenapa? Karena kita termasuk bagian dari rakyat itu. Nah, begini Bib, itu ilustrasi saya sedikit. Kemudian dengan kurangnya support, maka kejahatan yang sedikit ini menjadi membabi buta dan semena-mena. Karena ada segelintir yang berjuang, tidak dianggap, tidak disupport,
Terus mereka hanya tertawa, oh seginilah ukuran mereka. Nah, ingat dulu kembali kepada Orde Lama. 32 tahun sudah mengurat mengakar. Tumbang. Orde Baru. Orde Baru ya, maaf, Orde Baru. Tumbang. Kenapa? Karena berjuang, tapi korban banyak. Ya. Sekarang kita apakah harus korban untuk perjuangan ini? Makanya mencoba. Hari ini kita bangga untuk ada tokoh sudah mulai bergerak. Baik dari pensiunan Jenderal TNI Polri, baik daripada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, semua sudah berpikir seperti apa yang akan terjadi dan apa yang akan mereka lakukan. Ya, karena mereka sudah mulai menyusun kekuatan. Ya. Mereka sudah mulai menyusun strategi. Apakah strategi yang dilakukan ini untuk akan berdarah-darah demi penegakan yang dikatakan pengadilan rakyat, demi mencari kepastian hukum atau mencari konstitusi itu sendiri yang tadinya di tangan rakyat, sekarang di tangan oleh beberapa orang rezim. Ya. Coba pikir, dulu Orde Baru berurat berakar, TNI Polri, sekarang hanya mungkin sampai 10 jari pun gak cukup. Orang yang menggerakkan rezim ini untuk hancurnya bangsa ini sudah hampir hancur. Indikasinya sudah luar biasa, utang sulit untuk kita pikirkan. Siapa yang akan membayar? Ya. Jika Jokowi turun, siapa yang kebayar utang? Jika Jokowi tidak turun, pertanggungjawabkan utangnya. Kalau Jokowi pasti turun. Ketika serah terima. Tidak ada alasan karena beliau sudah selesai. Tidak ada lagi alasan Jokowi akan tetap berkuasa, tidak ada. Jadi konstitusi menyatakan, dan ini kan pemilihan presiden kan sudah berjalan, hanya saja cawe-cawe beliau ini yang bikin makin gaduhnya suasana politik. Jadi andaikan beliau betul-betul berdiri di tengah-tengah, itu yang kita sayangkan. Nah, itu yang. Jadi kalau masalah kekuasaan beliau sudah selesai. Nah, untuk memperpanjang kekuasaan tadi beliau masih cawe-cawe. Disitulah mendirikan semacam dinasti tanda kutip ya. Itu yang menjadi sampai hari ini menjadi polemik ya, dan belum tuntas-tuntas juga karena memang dari awal itu sudah bermasalah. Nah, itu sampai munculnya gerakan dari segala macam lini ya, itu dari mulai mahasiswa, akademisi, politisi, orang-orang terdekat Jokowi itu seperti itu kan konsultan politiknya beliau, bukan bareng orang. Konsultan politik tuh pertama kali Jokowi itu berdiri itu beliau ada di belakang, beliau tahu persis dapurnya Jokowi, tahu persis beliau disuruh siapa, karena dari awal tuh beliau yang merancang. Nah, tetapi dia melihat akhir-akhir ini sudah melenceng jauh. Nah, beliau ini berusaha keras ya, kadang-kadang untuk meluruskan. Kenapa? Nah, ini orang banyak nggak tahu. Kadang-kadang begini, Beb. Kalau mereka memang benar adalah dapurnya Jokowi, kadang-kadang ibarat kata, Beb, kalau kita berkawan dengan tukang ikan, kita bau amis. Kita berkawan dengan tukang parfum, kita harum. Iya, betul. Jadi, nah, mungkin sudah terlalu larut dengan Jokowi, akhirnya sifat-sifat itu bersama juga. Iya, cuma jadinya betul, dia bersama, tapi begitu dia melihat sudah sekian lama ini sudah masuk, beliau tetap juga kekeh, tidak ada perubahan sama sekali, sampai dia meluapkan kekecewaannya itu terhadap ke publik ini sampai detik ini, dan itu sangat luar biasa karena tanggung jawab agama, tanggung jawab moral yang memang beliau punya bahasa berdosa. Apabila dia tidak berusaha untuk menghentikan ini, beliau punya tanggung jawab. Nah, itu yang salah satu yang saya soroti. Oke, Beb. Sekarang gini, kalau cuman omong, gregetnya nggak ada. Semua sekarang sudah mulai
mengeluarkan statement. Bahkan statement mereka menjadikan orasi seperti tanding, seperti ada pertandingan lomba pidato. Jadi statement-statement mereka berorasi, semua, baik dari tokoh, baik daripada ulama dan semua melakukan orasi. Gregetnya nggak ada. Ada, kan masih Nggak ada. butuh proses, Bunda. Jadi memang proses itu kan berjenjang ya. Kalau KPU itu ngitungnya Ya. berjenjang, proses pemazulan, proses pengadilan lain juga butuh waktu. Ya. Waktunya itu Tapi karena bagi saya saat ini saya tidak melihat ke arah seperti itu karena masih mengadakan meeting, perkumpulan, terjadi pertemuan yang sepertinya mengadakan konsolidasi, kemudian orasi, tapi tidak menemukan solusi untuk eksekusi. Sudah ada, Bunda. Enggak ada. Jadi ada, cuma tinggal nunggu waktunya. Apa tadi yang udah sebut sendiri tadi? Jadi pengadilan politik dan pengadilan rakyat. Pengadilan politik proses angket sudah berjalan, ya. Bu Mega sudah memberikan restu, partai terbesar. Insya Allah dalam waktu dekat ini gelinding dua-duanya bareng itu, salju. Jadi menurut saya itu hanya ngomong doang. Kenapa? Nggak ada satupun yang greget. Kita melihat hari ini turun berapa kali berjuang. Nanti kadang-kadang yang tadinya kuat untuk berjuang tiba-tiba jadi pecundang. Terus kita pasti ada yang namanya Brutus, ya. Nanti ya. Pasti ada itu. Terus tadinya yang kita agung-agungkan sebagai tokoh yang betul-betul mati-matian mengadakan statement, solusi segala macam, tiba-tiba jadi penokoh. Iya, makanya perlu kita bisik-bisik ini, ya. Kita meyakinkan mereka. Yang tadi mereka ragu-ragu, yang mereka kita khawatirkan menjadi pecundang, yang kita khawatirkan menjadi akan sebagai semacam kompor, itu mereka akan berpikir kembali ya, karena demi bangsa dan negara yang makin hari demokrasi ini terasa terkoyak-koyak ya oleh ulah segelintir orang ya. Dikatakan orang bilang cuma 5-6 orang aja, hanya 5-6 orang, bangsa ini 204 hampir 280 juta ini jadi gundah gulana gitu. Luar biasa politik Pak Jokowi ini luar biasa. Saya yakinnya semua akan selesai pada waktu saatnya. Ya. Karena makarnya Allah Tuhan sempurna. Jika politik Pak Jokowi ini dilakukan untuk kepentingan rakyat, wah surga bagi dia. Tapi politiknya politik yang merugikan rakyat, mempermalukan bangsa, membuat kita tercabik-cabik, terprovokasi, adu domba, dan menjadi hal yang bersinggungan dengan antara sesama, menghalalkan kecurangan, bahkan dimodali oleh dana negara. Ingat, dana yang di KPU itu nggak murah, triliunan harganya. Itu dana negara. Jadi dan mereka melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu unsur sengaja. Kenapa sengaja? Dilakukan sebelum itu, dia punya strategi dilakukan sebelum kejadian. Ada contohnya, terbongkar. Tanggal 5 Januari, mereka sudah membuat target bahwa 02 itu 27,5%. 16,9% 03. Ya, tapi sisanya adalah 02. Iya. Gila. Iya betul. Nah, jadi artinya kita melihat kalau dari sisi hukum ini sudah perbuatan melanggar hukum. Karena merugikan negara. Ini kalau saya bicara tentang hukum, tidak untuk sekedar PKPU, undang-undang PKPU saja yang berlaku. Undang-undang hukum negara ini harus berlaku. Kita yakin dan percaya undang-undang itu lahir dari politik. Tapi jangan undang-undang itu dipolitisir untuk kepentingan
seseorang dan kelompok. Ya kalau itu sudah terjadi Bunda. Jadi selama ini kita melihat ya Iya, bahwa semua, jadi sekarang ini yang berkuasa itu kekuasaan, iya, bukan hukum lagi. bukan hukum. Nah, jadi hukum di bawah kekuasaan. Itu Benar. yang saat ini terjadi Ya. kan. Nah, itu yang mesti kita rubah. Ya, Ya, makanya dengan munculnya pengadilan politik, hak angket, munculnya pengadilan rakyat oleh ekstra parlemen ya. ya. Yang dimotori oleh UGM, oleh kampus-kampus. Tapi saya mengkhawatirkan, Mbah, untuk hak angket. Kalaulah DPR serius, itu udah berjalan. Ya, karena Kenapa? Terindikasi menunggu negosiasi. Nah ini udah politik Bunda. Nah, inilah seninya politik kita kan sih. Jadi di parlemen kita ini kan selama ini kan tidur mereka, udah pulas tidur ya, sudah kaya raya, sudah sekian lama gitu loh. Masih nunggu negosiasi. Tiba-tiba pecah kontrak, kan gitu kan, pecah kongsi. Begitu pecah kongsi ini, yang PDIP selama ini pendukung pembela berat Jokowi, sekarang kan. Tapi saya ragu, Bib. Dua tugas Puan Maharani nggak dijalankan. Pertama, dia tidak serius tentang peta kompri, terjadi konflik dengan Pak Jokowi. Bisa-bisa ini manajemen konflik tingkat dewa. Kenapa? Kita harus melihat jika benar-benar konflik 100%, pasti dicabut keanggotaannya, dipecat Jokowi dari partai. Kemudian kalau dia sudah dipecat oleh partai, rakyat tidak mendukung, iya, selesai. Iya, jadi begini. Nah, ada korban. Ini kan menjadi pencatatan sejarah. Ya mereka tidak bisa menghindar. Ya apapun sekarang dicatat, termasuk di podcast kita ini kan menjadi catatan kita. Boleh mereka berperilaku seperti apa, boleh mereka berpura-pura bermusuhan padahal tidak. Tapi jangan lupa ya, malaikat juga mencatat. Setiap detik dicatat oleh malaikat. Apapun perbuatan, baru kita niat aja sudah dicatat. Nah, jadi juga kita berharap Bunda. Kita masih berharap di Ramadan ini ya, di Ramadan ada satu macam keberkahan ya, keberkahan kesadaran elit politik ya. Kalau kita mengkhawatirkan pengadilan rakyat ini bisa menjadi liar atau menjadi kekhawatiran kita sehingga bangsa ini makin terpuruk karena sorotan dari dunia internasional juga begitu tajam tentang demokrasi di Indonesia ini. Nah, kita juga berharap dengan turunnya Bunda memberikan semacam pencerahan tentang hukum. Ya boleh, mereka punya nawaitu apapun, tapi penegakan hukum juga masih banyak pakar-pakar hukum seperti Bunda ini yang masih eksis, nggak sedikit. Jadi lihat mungkin berapa puluh ribu nih ada pengacara di Indonesia ini kan. Puluhan ribu. Iya, luar biasa. Ya. Ini aja untuk kasus satu aja sudah mengerahkan 1.000 pengacara kan untuk menghadapi MK ya, sidang MK. Ya nggak apa-apa, ini proses pembelajaran yang mahal. Jadi begini Bib, kayaknya apa yang kita lakukan mereka sudah ada cara untuk melawan itu. Kenapa kita mengharapkan atau mendukung pengadilan rakyat? Karena kalau MK ada omnya di sana, ada paman. Terus MK juga sulit untuk dipercaya saat ini. Saya yakin Bunda. Nah, kalau MK ke depan ini ya, insya Allah masih ada harapan. Tapi tetap tadi temannya. Ya sudah tidak seperti dulu lah. Ya, sudah tergores hati rakyat untuk masalah persoalan MK. Begitu ya. Terus juga kita ingat 98. Itu perjuangan PDIP sangat berperan aktif. Ya. Jangan dilupakan. Ya. Bukan ujuk-ujuk Amin Rais sebagai Bapak Demokrasi, Reformasi, Bapak Reformasi untuk menjalankan demokrasi dalam menegakkan konstitusi, itu PDIP saat itu dukung penuh. Ya. Nah kalau hari ini PDIP berbuat lagi, kan tercapai apa yang kita maksud untuk menegakkan kebenaran dalam kecurangan itu. Ya. Nah, kenapa di sini kita mengharapkan
PDIP itu kan sebuah partai pendukung yang katanya Jokowi adalah kadernya. pekerja partai. Tentu kalau sudah pekerja sudah dipecat, tentu kita bisa berbuat. Makanya saya lihat di sini, Bib, lebih bagus PDI ini tidak memenangkan presiden dari kadernya. Oh gitu? Ya. Kenapa, Bib? Ketika dia di oposisi, dia luar biasa kontrol. Kontrol kepada pemerintah itu PDIP belum ada tandingnya nih. Ya. Kenapa? Ketika kemahalan, dia ribut. Jadi, dia adalah seorang sosok partai yang mengontrol dan membuat benar-benar melakukan apa yang sebenarnya untuk pro kepada rakyat itu. Oh, gitu. Ketika dia oposisi. Oh. Kalau sekarang terindikasi dia membiarkan kelakuan kader partainya seperti Pak Jokowi. Dia tidak pernah tuh mengeluarkan statement bahwa memanggil Pak Jokowi bahwa hal ini tidak boleh dilakukan. Banyak. Udah lupa kali. Contohnya Tentang mau penundaan pemilu 3 periode, banyak yang ditentang. Itu setelah ada perseteruan. Iya, itu. Selama ini kita mendidik anak seperti ini. Sebenarnya kita didik anak itu dari awal. Apa batas-batasnya, kemudian apa yang nggak boleh, apa yang dibolehkan, keberadaan kita untuk siapa, kita ini dari siapa untuk siapa. Nah kalau kita biarkan anak itu, akhirnya terjadi seperti malin kundang melawan ibunya sendiri, ya kan? Makanya kalau benar-benar ibunya memberikan sanksi seperti tega nggak tega, malin kundang jadi batu. Oh gitu ya. Iya. Nah, ini sebagai ilustrasi yang saya sampaikan kepada betul. PDIP saat ini, dia adalah partai pengusung. Presiden itu, dia juga harus punya tanggung jawab dalam persoalan ini. Iya. Harus. Ya. Bahkan penuh tanggung jawabnya. Betul. Karena dia sendiri menyampaikan, tanpa PDIP, tanpa Ibu Mega, Jokowi tidak ada apa-apanya. Iya, itu kita tunggu benar. Nah, sekarang siapa yang menanam, itu yang menuai. Iya, makanya nanti kita tunggu ya, kembali lagi ke proses angket ya. Jadi apa yang saya kecewa. Ya, walaupun posisi angket sekarang saya khawatir tidak akan terjadi. Ya, banyak yang khawatir, banyak sekali yang khawatir. Maksud saya sendiri ya. Jadi saya baru meyakini itu beberapa minggu terakhir ya. Sebelumnya kita penuh kekhawatiran karena masih simpang siurnya. Contoh sederhana ya. Pada saat tanggal 5 yang dinanti-nanti ketua DPR kan tidak hadir di situ. Sehingga yang harapan daya itu langsung terbentuk panitia angket, sampai hari ini kan belum terbentuk. Tapi katanya yang saya dengar tuh sudah semacam berkas-berkas yang disiapkan itu sudah matang ya, bahkan itu udah lebih dari 100 halaman katanya. Jadi semuanya sudah dipersiapkan dengan matang, sehingga begitu masuk ke proses itu dia sudah mungkin berjalannya bisa cepat gitu loh, karena semua data-data sudah terkumpul lengkap gitu. Jadi ada 2 langkah yang mereka akan lakukan. Langkah pertama itu ke MK ya, untuk proses Habib, ketika saya menangani sebuah perkara itu selalu saya anggap perkara besar. Bagaimana sebuah persoalan yang luar biasa, itu yang mikirin kita sendiri. Terus kemudian kita rapatkan dengan tim. Ini pemikiran tim kita kolaborasi. Kita download, kita tuangkan di pengadilan. Itu hanya beberapa gelintir. Ini ratusan pemikir, ratusan
yang punya legal standing untuk hak angket itu, bahkan dimasukkan kepada tokoh dan pejuang-pejuang ribuan. Itu kan gampang. Ya makanya ini kan Nah kok malah lama? Nah ini kan masih berproses ya, karena Maksud saya proses itu seolah-olah tarik ulur, Bib. ya pasti. Karena apa? Nunggu nih. Ada tawaran nggak? Indikasi ya, Bib. Terindikasi ini ada bergeningnya seperti Ya, apa? di sinilah rusaknya bangsa kita, Bunda. Nah. Di sini rusaknya di politik kita, semuanya transaksional. Ya. Gitu. Apapun Kenapa? menjadi transaksional karena pola-pola ini berjalan terus. Kenapa? Karena rezim berhasil brainwash otak ya rakyat, bukan rakyat, dengan elit politik, iya. Dan rakyat dimiskinkan. Iya, rakyat jadi korban dari brainwash itu. Iya. Adalah rakyat. Ketika rakyat ini susah hidup, tentu uang 100.000 itu besar. Makanya sekarang Bunda, insya Allah beberapa hari ke depan ya, kita melihat ini bergulir pengalihan rakyat ini, kedaulatan rakyat akan bersuara keras. Saya masuk dalam sistem perjuangan itu, Bib. Saya melihat situasi itu. Ketika uang itu adalah segalanya saat ini, sulit bicara untuk konstitusi. Sulit untuk mencapai reformasi yang sejujurnya atau reformasi yang sebenarnya, reformasi yang murni. Sulit. Kenapa? Kenapa? Nanti. Ada tokoh terkondisi dengan uang. Ya. Tapi banyak yang Bunda, kalau kita lihat ya, namanya levelnya guru besar, itu mereka tuh tidak akan mampu dibayar. Tidak akan. Saya yakinnya kalau sudah kampus-kampus ini bergerak seperti yang udah kelihatan kemarin, dari UGM, dari UII, dari UI kemarin di Salemba, mereka mengungkap kembali lagi ke pertemuan Salemba. Ini kan nilai-nilai bersejarah semua yang mereka kumpulkan itu. Karena di Salemba itu salah satu 98 itu kan awal mulanya kan gerakan dari beda Salemba, cara pemikiran kan. 98 dengan sekarang. Ya pasti. Pertama, pejuang 98 itu sudah uzur. Ya. Terus banyak yang ketika mereka berjuang, mereka yang berdarah-darah, begitu lenser, yang penjilat yang duduk. Yang pejuang yang tidur di rumah sakit, yang kena segala macam sampai saat ini nggak ada. Tapi mereka ikhlas. Sama dengan sekarang. Pejuang yang murni itu nggak takut apapun di jalanan. Apakah mereka dihargai? Enggak. Banyak yang hargai, banyak. Sulit. Iya, memang ini kan sudah kejadian. Iya, memang 98. Iya, memang tidak terlihat ya. Sejarah mencatat perjuangan itu tidak sia-sia. Ya, itu perjuangan tidak sia-sia karena apa? Kita kembali kepada Allah. Ya, setidaknya di sisi Allah itu menjadi catatan sejarah. Dia sudah berjuang. Malaikat bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, bukan untuk pribadi, untuk rakyat. Ada dia dapat jabatan, ada yang tidak dapat apa-apa, tapi di sisi Allah dia menjadi catatan sendiri ya, Bunda. Ya. Ini saya udah lihat di medsos. Yang berjuang siapa, yang jadi parlemen sudah disusun. Ya. Oh, ini menteri ini. Ya kan? Terus berani nggak dia turun ke jalan? Iya. Tahu nggak dia panasnya terik matahari? Kemarin kami berbuka di depan KPU loh. Teh manis itu diminum sudah tawar karena bercampur air hujan. Masya Allah. Nasi nggak dapat, cuma makan lontong doang, bercampur air mata. Perjuangan ya. Perjuangan, baju basah, badan basah semua, bahkan pakaian dalam juga basah. Insya Allah apa yang basah-basah tadi nggak tahu mereka itu catatan ya, mereka catatan. Hanya duduk cuap-cuap di
ruangan ber-AC. nggak apa-apa. Boleh. Tapi mana solusinya? Iya. Kami berjuang di jalan, kalian berjuang di ruangan. Tapi carikan solusi agar perjuangan itu ada titik temunya untuk menghasilkan hasil yang sebenarnya. Jangan kita dipandang sebelah mata yang berjuang di jalan. Yang tampil ke depan itu perjuang yang di ruangan yang AC yang cuap-cuap yang ngomong doang gitu. Padahal omongnya gak greget, cuman mungkin pernah jadi ini, jadi itu, jadi akhirnya dia jadi-jadian. Oke, jadi. Iya. Nah ini saya mengkritik pedas tentang perjuangan ini. Iya. Karena sudah waktunya kita berjuang, jangan sia-sia. Kita berjuang juga tidak mau konyol. Ya. Nah, jika dua-dua itu perjuangan tidak sia-sia, perjuangan tidak konyol, ayo satukan barisan. Seperti apa? Strateginya seperti apa? Yang penting jaga konstitusi. Tetap lakukan reformasi, perjuangan untuk menegakkan keadilan tentang hidup rakyat yang sedang menjerit. Beras itu mahal luar biasa. Kita lebih parah daripada sebelum merdeka. Masa beras sampai 100.000 lebih, sementara mereka gajiannya di bawah UMR. Gila nggak, Bib? Betul. Allahu Akbar. Ini apa-apaan ini? Orang Minang itu, Bib, di dalam rumah gadang itu ada namanya rangkiang, tempat penyimpanan beras, padi, lumbung padi. Jika musim paceklik, itu yang akan dimakan. Katanya apa? Perubahan udara musim hujan, apa El Nino, apa namanya? El Nino ya. Nah, itu Malaysia, negara kecil, nggak terpengaruh itu. Singapura nggak terpengaruh, banyak nggak tidak terpengaruh. Brunei. Kok kita yang sawah ladangnya masih luas membentang di muka bumi ini, yang masih banyak petani berjuang untuk pangan, untuk sembako, kok malah mahal? Seharusnya kita mengekspor, malah mengimpor. Bahkan kemarin ada 2,5 juta ton ya diekspor. Sementara ini dimahalkan. Ini gila ini. Udah seperti perbuatan setan. Dan mereka kesetanan dengan jabatan. Oh, ini menarik nih, kesetanan dengan jabatan. Iya. Kenapa? Hebatnya rezim. Pimpinan partai yang bermasalah dirangkul. Dilindungi hukumnya. Banyak seperti PAN, Golkar, itu partai yang bermasalah, dirangkul, dilindungi. Akhirnya mendukung. Kenapa saya sampaikan seperti itu, Bib? Ini kisah nyata, bukan rekayasa. Semua publik tahu ya. Semua publik tahu dan dokumen-dokumen sudah ada. Banyak sekali. Tapi tadi kekuasaan itu menekan hukum, membuat hukum itu di tangan kekuasaan, bukan menjadi panglima. Dan itu harus diakhiri. Inilah, Bib, harus diakhiri. Jalan satu-satunya. Iya, harus membobol kecurangan. Iya, makanya jadi selama ini sudah jika kecurangan itu sudah terbobol dengan baik, dimenangkan oleh yang berhak, mungkin bangsa ini bisa terurai persoalan satu persatu dengan baik. Insya Allah. Di sini peran yang perlu kita harapkan. Pertama, peran PDIP jangan separuh hati ya.
tolong PDIP. Peran tokoh-tokoh juga jangan separuh hati ya. Iya. Peran guru-guru besar, mahasiswa, cerdik pandai, alim ulama, buruh-buruh yang sudah berjuang puluhan kali, yang patut kita apresiasi. Emak-emak di jalanan yang patut kita apresiasi. Perannya dikolaborasi, menjadikan sebuah kekuatan di aplikasi menjadi akun yang kita bisa urai bersama. Ini kan kita akan hidup aman dan damai. Iya, makanya insya Allah Bunda. Dan ya, malu kita dengan bangsa lain. Insya Allah ke depan ini dua pengadilan ini akan terwujud. Insya Allah. Insya Ya, Allah. satu pengadilan politik yang sudah berproses. Kita meyakini itu walaupun terlambat tapi jalan. Ditambah lagi dengan pengadilan rakyat. Nah, sehingga demokrasi yang sekarang sudah terkoyak-koyak, kekuasaan yang mereka nikmati itu dengan mereka berpesta pora, mereka tidak melihat seperti Bunda bilang tadi di KPU itu mereka bersenang-senang, mereka duduk dengan AC segala macam, sementara yang berdemo di luar tuh minum air bercampur air hujan, ya, makan apapun bercampur hujan, sampai semua pakaian basah untuk memperjuangkan kebenaran. Dan mudah-mudahan semua langkah-langkah emak-emak, semua langkah-langkah itu Allah akan dengar, Allah akan catat, ya. Mereka akan merasakan dampak daripada itu. Karena semua perbuatan yang dilakukan oleh menegakkan kebenaran itu menjadi catatan. Ya, setidaknya di catatan Allah bahwa ikhtiar manusia ini salah satu ikhtiar, ya. Begitu kuat ikhtiar manusia, itu akan gobul. Akan gobul. Tidak akan usaha itu tidak tergabung, manjadda wajada. Kita benar-benar menegakkan kekuatan kita untuk membela kebenaran, membela demokrasi. Saya yakinnya demokrasi akan terwujud kembali. Ya. Betapa kekuatan dolar, kekuatan apapun di sebelah sana, tapi kekuatan daripada iman, kekuatan daripada akhlak, kekuatan daripada agama tidak bisa melawan kekuatan dengan uang, tidak bisa. Uang itu ada batasan, ada waktunya habis. Tapi yang namanya iman dan kekuatan materi akhlak kita itu tidak ada batasnya. Karena begitu semangat kita menggelora, itu yang mendampingi kita bukan jasad, ruh kita. Ruh kita ikut mendampingi kekuatan. Kenapa kita begitu? Karena ruh kita. Ruh itu selalu menunjukkan kebenaran. Di mana untuk betul perjuangan. Insya Allah kita yang berharap disaksikan oleh para malaikat. Iya. Kita berharap di Ramadan ini semua awal gerakan ini terus berkembang dengan positif dan baik. Ya, kita tidak mengharapkan maupun pengadilan politik maupun pengadilan raya itu mencari solusi buat bangsa dan negara, bukan untuk gontok-gontokan. Kan gitu Bunda? Ya. Nah, itu harapan kita. Nah, harapan kita itu karena rezim ini sudah tidak bisa lagi mendengar, sudah budak dan segala macam. Nah, tapi dengan dua kekuatan ini, insya Allah mereka akan berpikir kembali. Ya, akan berpikir kembali mau kemana, ya kan, mereka mau kemana. Kan begitu banyak orang yang sudah menangis, begitu banyak orang yang sudah teriak, begitu banyak orang yang sudah sudah melampiaskan kemarahannya. Kita lihat di mana-mana tentang TPS itu kan ribut di mana-mana. Ini sudah terjadi di mana-mana. Ini kita tidak berharap itu terus berkepanjangan, ini benar. Ya, jadi Ibu Pertiwi menangis. Semua masyarakat gundah gulana. Ada perjuangan besok, Bib. Tanggal 18 itu kalau nggak salah saya ke KPU itu. Ya, saya dengar 18, 19, 20 ya. 19 itu di DPR. Ya. 20 kalau nggak salah saya kembali ke KPU. Artinya begini, Bib. Kita sedikit banyaknya bersyukur juga pada pihak Polri yang mana mengawal pendemonstrasi masyarakat yang punya hak mengeluarkan pendapat di muka umum. Namun tolong dong jangan ditaruh barakuda. Ya. Kalau water cannon itu nggak ada aturan, saya nggak lihat itu aturannya. Tapi kalau barakuda itu dipergunakan untuk musuh di luar rakyat lah. Ya.
maksud saya mungkin untuk bangsa lain di perbatasan atau untuk keamanan negara. Masa Barakuda diturunkan untuk rakyat? Ibarat kata saat ini mau perang pun bangsa kita ibarat kakak beradik. Orang tuanya jangan sampai memusnahkan salah satu dong. Ya. Jika kakak beradik ribut, mau babak belur, ya kita obati. Ya, jadi Kita urai dengan baik. ya, Tetap itu anaknya. Ibarat kata ini pemimpin maksud saya. Betul. Pemimpin ini kami ini anak loh. Ya. Rakyat ini harus disamakan. Jangan diadakan pro kontra. Diciptakan pro kontra. Kalau pro kontra itu bolehlah. Itu hak. Sama-sama punya hak. Tapi jangan diciptakan. Jangan dipelihara. Ya. Untuk menjadi pecah belah gitu. Politik adu domba ya. Ya, Ya. seperti politik adu domba. Anggaplah nih, kalau punah bangsa kita, Allahu Akbar, seperti apa kalian puasnya? Ya, ya. Hah? Jika ada salah satu anak kalian yang mati dalam pertempuran, apa yang kalian rasakan? Wahai pemimpin, dua-duanya semua rakyat Indonesia adalah anak pemimpin. Ya. Ibarat kata, ribut ketek kini, ribut di sini. Jadi satu kepala dua ketek. Tentu akan berupaya adil. Ya. Nah, sekarang kami minta kepada penegak hukum agar berbuat yang seadil-adilnya. Tolong jaga keselamatan semua anak bangsa. Semua pejuang-pejuang. Jangan digertak. Ya. Jangan diacungkan peluru. Karena mereka siap mati untuk menegakkan keadilan. Kebenaran datangnya dari Allah. Karena kita tidak bisa mengadili mereka-mereka yang tidak benar. Karena mereka punya prinsip. Tapi kalau sudah jelas perbuatan curang yang dilakukan itu, ini apa tidak buah kesalahan? Jadi kesalahan yang fatal yang ditegakkan ibarat menegakkan benang basah seperti apa? Sekarang ancaman di mana-mana, ribut di mana-mana. Tapi belum menyatukan persepsi. Tokoh ulama cerdik pandai Habibana dengan rakyat, dengan masyarakat, dengan semua pejuang belum satu persepsi. Memang sulit Bunda. Bangsa kita ini bangsa yang besar. Jadi banyak kenapa? Kepentingan itu kan banyak kepentingan. Karena sudah banyak yang menanamkan kepentingan pribadi. Iya, kepentingan pribadi, Demi jabatan dan bagi uang. bagi Sehingga harga dirinya sudah tidak peduli. tergadai. Jadi ini dengan tergadainya harga diri kita, tergadainya harga diri Indonesia, maka tergadai juga harga diri anak bangsa di luar, di seluruh dunia. Tapi insya Allah Bunda, saya yakin ya, yakinnya pengadilan politik dan pengadilan rakyat ini tidak akan tergadai. Saya meyakini itu. Ya, karena Insya Allah Habib lebih punya feel yang lebih tajam dengan keimanan, dengan Al-Quran dan hadisnya. Habib adalah orang yang luar biasa, seorang tokoh politik, pengamat politik yang berkecimpung untuk bangsa, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, berjuang dengan tertatih-tatih, tidak memandang apapun yang akan terjadi. Saya merasa apresiasi dan salut dan terima kasih. Kalaulah banyak tokoh seperti Habib tetap berjuang, mungkin kita akan lebih aman. ya kita selalu berharap dan selalu berdoa, selalu mengajak
karena orang yang lupa diri ya, Kadang Bib, syahwat politik Ya. yang membuat itu, karena begitu syahwat itu politik itu menggebu-gebu, itu setan berkumpul iya Bib. dan selalu menggelorakan keburukan. Sementara di sisi lain yang mengingatkan juga tidak sedikit ya. Dan insya Allah dalam forum ini ya Bunda, kita berbisik-bisik menyampaikan kepada netizen, kepada masyarakat, kepada elit politik, kita tidak berharap bangsa ini pecah belah gara-gara Ya, suksesi kita yang tahu Bib, setiap 5 tahun kan gitu Bunda. seperti ini. Kita lihat berjuang, banyak sekarang yang sudah bangkit berjuang. Mungkin Habib melalui keahlian masing-masing ya. Ada yang turun, ada dengan statement dan strateginya, ada yang dengan turun ke jalan, ada yang berdoa. Terus namun kita mengharapkan semua bisa disatukan Insya Allah karena untuk bangsa mencapai sebuah keberhasilan dalam ya, perjuangan karena itu. menjadi catatan kita semua, setiap sukses itu ada hiruk pikuknya dan selalu nanti ada jalan keluar yang terbaik ya, insya Allah. Dengan kesabaran, dengan kegigihan, dengan apa namanya kemauan keras daripada ilmuwan, daripada praktisi, daripada guru besar dan semua mahasiswa, termasuk masyarakat bawah yang sekarang ini sudah muak ya Bunda ya, sudah muak. Nah, doa-doa mereka ini akan gabul di Ramadan ini. Gitu. Insya Allah. Nah, di Ramadan akan gabul, semua itu kebaikan nanti di Idul Fitri nanti kita sudah bisa insya Allah memberikan satu jalan keluar yang terbaik buat bangsa dan negara. Ya, insya Allah Bib, mari kita semua berdoa, mari kita semua berjuang. Perjuangan tanpa doa juga nggak sia-sia, karena apapun yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, bangsa kita, itu tidak akan pernah terjadi jika tidak ridho Allah. Tuh. Kita kembali tidak akan pernah gugur satu helai daun pun tanpa izinku, kata Allah. Nah, Kita harus berpedoman kepada yang ayat Al-Quran yang satu ini. Namun Allah juga menyampaikan, jika tidak akan aku rubah nasib dan keadaan kaum atau dirimu sendiri jika kamu tidak berupaya dan berusaha dan berikhtiar, istighfar dan berjuang dan doa itu mungkin tidak akan dikabulkan oleh Allah, tidak akan terjadi ridho Allah. Jadi kita kolaborasi, upaya, usaha, doa, ikhtiar, mudah-mudahan takdir berpihak yang baik berpihak kepada kita. Jadi kebaikan itu tidak bisa dikalahkan oleh keburukan. Tidak akan bisa sampai kapanpun. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Kebenaran akan ada jalannya. Memang berliku-liku ya. Jadi ada pepatah, ana urid anta turid wallahu yaf'alu lima yurid. Jadi engkau punya mau, aku punya mau ya. Tapi Allah juga punya mau lain. Allah punya mau. Nah, ini dia. Allah nanti. Ini dia Bib. Kita punya mau, kalian punya mau. Tapi Allah juga punya mau. Nah, karena Allah Maha tahu dan Maha segala-galanya. Ya, dengan ikhtiar, dengan gundah gulana, dengan bercucuran mata, dengan keringat ibu-ibu yang datang ke KPU, yang datang berdemo ke sana sini, itu tidak akan ada yang sia-sia. Semua tercatat. Itu Bib, luar biasa. Mereka pakai uang sendiri loh. Iya, itu tercatat. Itu menjadi doa. Iya, menjadi doa tanpa disadari oleh mereka. Mereka nggak tahu kalau ini doa semua. Nah, ini doa dan ikhtiar. Karena Allah udah bilang, kalau manusia seperti Bunda bilang tadi, kalau kita tidak berikhtiar untuk merubah nasib kita, tidak akan berubah. Nah, itu menjadi catatan Allah. Nanti pada saatnya Allah akan kabulkan semua yang ikhtiar. Amin ya Allah, kabul ya Allah. Amin. Baiklah, bisik-bisik politik negara, sedikit tausiah dari Bunda Edi dan Neti ini sebagai pakar hukum ya, yang terjun langsung ke masyarakat. Begitu semangatnya ya di Ramadan ini, karena sayangnya kita terhadap bangsa dan negara, ya budaya kita tidak ingin bangsa negara ini pecah belah gara-gara segelintir orang yang haus kekuasaan. Karena kekuasaan itu ada batasnya, hanya Allah yang punya kuasa sepanjang masa.
manusia tetap ada batasnya. Baiklah, kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus Has dan Peace Channel, insya Allah bermanfaat buat kita semua. Subscribe, share, and like. Terima kasih. Terima kasih Bunda, terima kasih. Semoga di Ramadan ini menambah amal ibadah kita ya. Amin. Bisik-bisik ini. Ya, kita mencoba mengeluarkan pendapat kita dalam pengamat politik atau pengamat dalam situasi saat ini yang sedang terjadi agar semua akan mengurai dengan baik. Jumpa lagi di episode berikutnya dengan Bunda Edina nanti ya. Jangan bosan-bosan karena kita masih butuh mak-mak yang peduli kepada bangsa dan negara. Terima kasih.